Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amilla ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali pengajian rutin kita yaitu membahas hadis arba'in 42 hadis karya Imam Nawawi rahimahullah, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya Bu. Mudah-mudahan om-omnya nggak mampir ya Bu ya, Om Ikron ya. Ya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang kita masuk hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang penjelasan Islam, iman, dan ihsan. Ya, bayanul islami wal imani wal ihsan. Penjelasan rukun Islam, rukun iman, dan rukun Islam, rukun ihsan. Baik, wa an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, baik nama nahnu julusun inda yaumin id tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kami seorang laki-laki yang sangat rambutnya dan tidak terlihat masih bersih, good looking ya Bu ya. Emang kalau good looking itu ya Bu ya, karena wajahnya bercahaya, makanya kadang-kadang dianggap radikal ya. Yang hafal Quran radikal.
Ya, sebagian umat Islam itu tidak memenuhi. Nah ini datang ke Rasulullah alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu dia tempelkan, sandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas, sama yang lain ada katanya di atas kedua pahanya sendiri. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ya rukun Islam yang 5, ya. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti penjelasannya. Kemudian apa? Mendirikan salat, ya. Kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji perjalanan kepadanya. Nah, ketika Rasul sudah menjawab seperti ini, dia malah berkata, qala shadaqta. Dia berkata, engkau benar Muhammad. Ya. Jadi yang nanya dia yang ngebenerin, ya. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran kepadanya. Dia bertanya tapi dia yang membenarkan. Seakan-akan lagi ngetes, ya. Qala, lalu dia berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala, dia berkata lagi, shadaqta, engkau benar Muhammad. Kemudian dia berkata lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan, perbuatan baik. Ya, ihsan, perbuatan baik terhadap Allah yang pertama, dan perbuatan baik terhadap makhluk. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menjelaskan tentang perbuatan baik terhadap Allah. Ihsan ini puncak daripada derajat dalam Islam. Setelah Islam, iman, maka derajat paling tinggi adalah ihsan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak, makanya Nabi pakai kata-katanya seakan-akan, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, karena memang kita tidak bisa melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian dia pun berkata lagi, fa akhbaratiha. Dia berkata lagi, maka beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala antalidal amatu rabbataha.
Di antara tanda hari kiamat adalah apa? Seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaduna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, miskin, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, maksudnya tukang menggembalakan kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini nanti penjelasannya nanti ya. Summan talaqa. Kemudian dia pun pergi. Falabistu maliyan, maka aku pun tinggal beberapa lamanya, kata Umar. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Ya Umar, atadri man nisa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Umar qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril, dia datang kepada kalian, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baik Bu, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Pertama, yaitu datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dengan rapih. Ya. Ini pelajaran pakaian yang rapih, ya Bu ya, ilmu, menghormati ilmu, memuliakan ilmu. Yang kedua, etik hadap guru yang mengajarkan ilmu. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu kalau mau mengantarkan anak-anaknya ke guru-guru mereka, itu ibunya kalau mau mengantarkan anaknya ke tempat belajar, ya, itu didandanin dulu pakaiannya yang bersih, yang rapih, yang bagus, terlihat apa? Terlihat good looking lah tadi ya, dikasih minyak wangi. Kemudian ibunya berpesan kepada anaknya ini, yaitu Malik bin Anas, wahai nak, engkau belajar adab dan akhlaknya dari gurumu sebelum engkau belajar ilmunya. Ya, engkau ambil etikanya dan akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmunya. Jadi di antara etika kita datang ke majelis ilmu, maka dengan pakaian yang rapi, bersih, ya. Ini etika terhadap guru. Tadi Jibril datang, bajunya putih banget, rambutnya hitam banget, ya. Kemudian apa? Tidak terlihat kucel kayak orang yang pulang dari sedang safar ya, atau pulang dari safar, tidak terlihat kucel. Nah, ini yang pertama pelajarannya. Kemudian yang kedua, di sana Jibril bertanya tentang apa? Yang pertama tentang Islam, ya, tentang Islam. Akhbirni anil Islam, ya. Jibril bertanya tentang Islam. Maka, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya jelaskan, Jibril bertanya tentang Islam. Ini Jibril itu malaikat, pemimpin para malaikat. Dan para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikah min nur. Ya. Kata Nabi SAW, malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, wa khuliqal jan min nar. Ya. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari
tanah. Inna mathala Isa, kata Allah, inna mathala Isa kamathali Adam. Sesungguhnya kelahirannya Isa tanpa bapak, ya, itu seperti Adam diciptakan. Kalau Allah mampu menciptakan Isa dari seorang rahim tanpa ibu, maka lihatlah Adam. Allah mampu menciptakan Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, apalagi Isa. Paham ya Bu ya? Ya, jadi makhluk tuh manusia tuh ada yang nggak punya bapak, ada yang nggak punya ibu. Siapa Bu? Adam alaihissalam. Ada yang punya bapak, nggak punya ibu. Siapa? Punya bapak tapi nggak punya ibu. Siapa? Nah, ada bapaknya nggak ada ibunya. Siapa Bu? Yang tahu? Hawa, istrinya Adam, ya. Ya, lihat surat An-Nisa ayat pertama dan lihat surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan diciptakan dari jiwa yang satu, yaitu Adam, pasangan hidupnya dari tulang rusuk yang paling atas. Makanya Nabi memperingatkan kepada kaum laki-laki agar berbuat baik. Kalau mau nasihati wanita pun harus baik. Nasihati istri itu enggak keras-keras. Kata Nabi SAW, bin nisa'i khaira, karena para istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Wa inna a'wajabil paling atas. Kalau kata Nabi, kalau engkau mau meluruskannya secara langsung, maka engkau mematahkannya. Ya, kalau engkau ingin bersenang-senang saja dengannya, didiamkan, maka dia tetap bengkok. Maka hati-hati. Kalau nasihati para istri itu harus baik, ya Bu ya. Ibu-ibu juga kalau ditegur sama para suami kan gitu ya Bu ya. Agak tinggi saja nada suami. Bukan nurut ibu-ibu mah. Bener nggak? Bener nggak Bu? Ya, agak tinggi aja. Bukan nurut, lebih tinggi suaranya. Bener ya? Makanya para suami itu Bu, harus belajar agama. Tuh di sana para suami itu ya harus tahu kalau belajar agama kan diajarin ya. Diajarin ya. Bagaimana hak kewajiban suami istri, akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami. Nah, ibu-ibu mah gitu, betul kan Bu? Ya, agak tinggi Bu. Kayak atuh bapak sakedap, langsung. Bapaknya di luar macan, harimau, singa, di dalam jadi kucing. Bener Bu? Ya, di luar sih iya. Bisa jadi dia ini jenderal bintang 4. Ya, di dalam jadi jenderal bintang 7. Dia jadi kucing ya Bu ya. Singa sama bawahannya galak. Ya, giliran sama istrinya. Ya. Kalah. Itu sebenarnya Ibu potensi ibu-ibu untuk mengajak suaminya taat kepada Allah. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kaum perempuan istri itu syaqa'iq, saudara sekandungnya laki. Kenapa diciptakan istri itu dari terus jadi partner? Ya, jadi partner apa Bu? Istri jadi partner untuk ketaatan kepada Allah. Jangan partner belanja. Ya, ada barang baru di Shopee, yakin ibu-ibu mau Shopee tiap hari saya.
Geus yakin nama. Ya, beda 5.000 ge dicari ya. Mun bisa menu aya cashback kan. Ya, atau gratis ongkir ya. Nah, itu sampai hafal ibu-ibu mah. Nah, tapi ibu-ibu tuh harus jadi partner suami untuk taat kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, suami itu surga dan neraka kita. Itu suami ya, neraka ibu-ibu ya. Surga dan Rasulullah ditanya ya bagaimana engkau memperlakukannya, tidak melalaikannya kecuali apa yang aku tidak mampu melayaninya. Kata Rasulullah, kaifa antilahu fa innahu naruki wa jannatuk. Ya. Jannatuki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu ya. Seperti ibu ya. Nah, dari tulang sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian Allah menjelaskan juga di surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada Bu surat Ar-Rum 21, posisi sebelah tengah Bu, sebelah kiri posisinya di tengah ya Bu ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakanmu ya, an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, menciptakan pasangan hidupmu dari dirimu sendiri, Hawa dari Adam. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau para suami tentram melihat pasangan hidupnya ya. Baru setelah ada ketentraman, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Gimana kalau nggak seneng sama pasangan hidupnya? Nggak mungkin ada cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah merupakan ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, kaum yang mau berpikir ya. Jadi ini saya kok ngelebar dulu ke sini ya. Nah, jadi sakinah mawaddah warahmah itu ya, sakinah mawaddah warahmah itu awalnya ketentraman dulu terhadap pasangan hidup, akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Kenapa Allah sebutkan kasih sayang juga Bu? Rahmat itu al-ihsan. Rahmat itu kebaikan. Kebaikan ya, kasih sayang itu kebaikan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu ihsan, rahmat. Rahmat itu adalah ingin selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Salah satu makna rahmat, buat baik pada hambanya. Orang yang tidak sholat saja dikasih rizki, coba. Ya kan? Orang kafir saja dikasih rizki. Bahkan mungkin bisa lebih banyak harta. Orang yang kerjanya apa? Rebahan. Kaum rebahan. Ya, kaum mager. Tanah saja dikasih rizki. Nah, itu rahmat Allah. Kenapa Allahnya menyebutkan suami istri ini bukan hanya cinta Bu? Cinta itu akan habis. Terus ini terus aki-aki magis tebogoh deh nyabunya. Laras ente. Laras Bu. Geus tebogoh deui. Anu aya para saya nyabunya egois, tapi apa Bu? Kenapa ada suami yang sudah tua, ketika istrinya sakit dia menangis, ketika istrinya meninggal dunia dia menangis? Kenapa ada istri yang sudah tua, ketika suaminya meninggal dunia dia menangis? Suaminya sakit parah dia menangis, ya, tiap hari memikirkannya. Itu kasih sayang Bu, ya, karena ingin yang terbaik melakukan untuk suami
suaminya. Betapa sempurnanya Allah berikan sifat-sifat itu pada kita semua. Bukan main ya. Cuman memang kita ini jarang tafakur, jarang tadabbur. Makanya oleh Allah disebut yang demikian itu sungguh adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Ya, berpikir. Ada pengajian tafsir, Bu. Ustadz yang lain ada nggak? Nah, nanti ngaji tafsir ya, Bu ya. Biar kita Al-Quran tuh tahu isinya. Waduh, Masya Allah. Ajaib Quran itu. Kalau tahu isinya. Kembali tadi ya, Bu ya. Kembali tadi. Jadi Jibril, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jin, api. Ya, kemudian manusia dari tanah Adam. Nah, setelah Adam dan manusia. Ya. Jadi ada orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, namanya Adam alaihissalam. Dari bapak tapi nggak punya ibu, yaitu Hawa. Yang ketiga punya ibu nggak, Isa alaihissalam. Ya, bapaknya ada di surga, bertanggung jawab bapak. Ya, paduges ngalahirkeun bae. Padu istrina ditinggalkan, ngalahirkan diurus sorangan bertanggung jawab bapak teh. Ya. Nah, ada orang punya bapak, punya ibu, yaitu kita. Semua ya, Bu ya. Bisa dipahami, Bu. Baik. Kemudian Jibril bertanya, malaikat bisa berubah bentuk ya kepada bentuk yang lain. Jibril berubah bentuk alaihissalam kepada bentuk manusia tadi. Kenapa, Bu? Kalau Jibril itu menampakkan dalam wujud yang aslinya, mungkin akan hancur bangunan-bangunan. Mungkin langit tidak akan kelihatan. Rasul SAW pernah melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Dalam surat An-Najm, di kisah Mi'rajnya Rasulullah SAW ke langit mau menerima perintah sholat 5 waktu. Maka Rasul melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Nah, bentuk asli Jibril alaihissalam itu punya 600 sayap, kata Nabi. Dia memiliki 600 sayap. Kalau satu sayapnya saja dibentangkan, itu akan menutup ufuk. Nggak kelihatan langit. Nah, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan menciptakan malaikat memiliki sayap di surat Fatir ayat yang pertama. Kata Allah Ta'ala, Alhamdulillahi khaliqus samawati wal ard. Khaliqis samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji Allah bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan malaikat, menjadikan para malaikat memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Ya, bahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahnya pada ciptaannya itu apa yang Allah kehendaki. Makanya Jibril alaihissalam diciptakan Allah memiliki 600 sayap. Kalau datang ke Rasulullah itu bisa dalam wujud yang lain. Kalau wujud aslinya, waduh, ya, hancur. Nah, Jibril bertanya tentang apa? Saya kalau ngaji suka agak sedikit didalemin tuh, walaupun nggak semua saya kasih ya, agak sedikit didalemin, biar wawasan kita bertambah. Baik, Jibril bertanya tentang apa? Akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Ya, beritahukan kepadaku tentang Islam, yaitu rukun Islam. Islam secara bahasa artinya apa? Adalah al-istislam, al-khudu wal istislam, yaitu tunduk dan berserah diri. Ya, tunduk dan berserah diri. Ini secara bahasa. Ya.
Jadi hartosna sanes selamatnya, selamat mah salam. Salam salamet. Nah, Islam artinya al-istislamu lillahi wahdah. Ya, jadi berserah diri hanya kepada Allah semata, tunduk hanya kepada Allah semata. Ya, wal inqiyadu lahu bertauhid, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik menyekutukan Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa definisinya seperti ini? Karena Bu, kalau orang syarat masuk Islam harus membaca 2 kalimat syahadat. Makanya di sini dijelaskan. Ketika menjelaskan Islam, kata Nabi apa? Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan sesembahan selain Allah. Bersaksi di sini maksudnya al-iqrar. Ikrar. Ya. Bukan bersaksi menyaksikan dengan mata. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menyaksikan dengan mata kepala, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW itu sendiri. Maka maksud bersaksi di sini adalah apa? Iqrar, syahadat la ilaha illallah, yaitu meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah, meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu Rasul terakhir yang diutus kepada jin dan manusia, pada manusia dan jin, ya. Dan meyakini bahwa ajaran Rasulullah SAW itu adalah benar dan harus diikuti. Ini syahadat. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di pengertian di hadis yang berikutnya, ya. Yang kedua adalah apa? Wa tuqimas shalah. Engkau mendirikan salat. Maksudnya tuaddiha kamilatan alal wajhil ladzi yurdillahi ta'ala. Jadi engkau menunaikannya, melakukannya, menegakkannya dengan sempurna sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nanti penjelasan lebih lanjutnya tentang masalah ini hadis berikutnya, rukun Islam. Kemudian waktu addiya zakah, ya, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Maksudnya apa menunaikan zakat? Yaitu zakat itu ada 2 ya Bu ya. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Al-Quran menyebutkan zakat itu dengan kalimat sedekah. Ya, dengan kalimat sedekah. Lihat di surat At-Taubah ayat 60. Ya, ayat 60. Kata Allah Ta'ala, innamas shadaqatu. Sesungguhnya zakat itu untuk, nah kalimatnya pakai sedekah di sana. Padahal itu zakat yang wajib. Lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. 8 golongan. Ya, dalam surat yang sama ayat 103 Allah menyebutkan juga zakat itu dengan kalimat sedekah. Kata Nabi SAW, khudh min amwalihim shadaqatan. Di sana kalimatnya apa? Shadaqatan. Ambillah dari harta mereka zakat. Kalimatnya sedekah. Maka zakat itu, sedekah itu ada yang wajib, yang kita kenal dengan zakat, ada yang sunnah, yang kita kenal dengan sedekah biasa. Ya, menunaikan zakat di sini adalah memberikannya kepada yang berhaknya, ya, memberikan kepada yang berhaknya. Tadi yang sudah disebutkan 8 golongan, ya, kepada 8 golongan tersebut. Dan 8 golongan ini kan sekarang tidak ada semua ya Bu ya, prioritas. Kepada skala prioritas. Kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada amil, ya, maka berikan kepada siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atau bantu orang al-gharimin, orang yang mempunyai hutang karena sebab berhutang karena sebab kebutuhan. Bukan karena sebab hedon, ya, bukan sebab hedon. Jadi kalau hutang karena sebab
bukan kebutuhan, itu nggak usah dikasih zakat. Mobil nih, punya mobil Alphard
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.